Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini hujan, insya Allah hujan yang penuh dengan barokah. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami baru saja melakukan halal bihalal di kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB beserta jajaran. Kami, keluarga besar Partai Demokrat, juga menyambut baik kehadiran Gus Muhaimin untuk kesekian kalinya di pendukung sekian ini. Dan tadi kami juga berdiskusi tentang berbagai hal, khususnya tentang isu-isu kebangsaan, isu-isu rakyat yang insya Allah baik PKB maupun Demokrat berupaya untuk terus membangun komunikasi, silaturahim, dan juga solusi-solusi bersama. Tentu Bapak Muhaimin Iskandar ini tidak asing bagi keluarga besar Partai Demokrat, kebangsaan, isu-isu rakyat yang insya Allah baik PKB maupun Demokrat berupaya untuk terus membangun komunikasi, silaturahim, dan juga solusi-solusi bersama. Tentu Bapak Muhaimin Iskandar ini tidak asing bagi keluarga besar Partai Demokrat. 10 tahun PKB juga bersama-sama dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden SBY. Bahkan Gus Muhaimin Iskandar juga menjadi salah satu menterinya, dan sampai sekarang selalu bisa kita kenang kebersamaan itu. Saya sendiri ketika pertama kali terjun ke politik juga didukung penuh oleh PKB ketika itu, dan insya Allah kebersamaan ini juga bisa kita lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Kendati kedua partai kami saat ini berada dalam bangunan koalisi yang berbeda, tetapi tidak menutup sedikit pun semangat kami untuk bertukar pikiran. PKB saat ini bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sedangkan Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan. Dan tentu kami ingin juga saling berbagi karena sejatinya ada dua kategori, yaitu yang ingin keberlanjutan, masyarakat yang ingin keberlanjutan, dan masyarakat yang ingin perubahan. Disinilah kemudian semangat perubahan dan perbaikan. Ada tiga partai yang saat ini sama-sama dalam koalisi perubahan, yaitu selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Namun sekali lagi, kami sejatinya baik koalisi yang ingin keberlanjutan maupun koalisi yang ingin perubahan memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, sama-sama kita ingin melakukan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Sama, tidak ada bedanya. Yang kedua, sama-sama kita ingin meyakini bahwa pemilu 2024 mendatang ini berjalan dengan free, bebas, dan juga adil serta demokratis. Kita jaga bersama-sama. Itulah mengapa tadi kami sepakat PKB dan Demokrat ingin menjadi bagian untuk menjaga agar benar-benar pemilu kita, Pilpres maupun Pileg, berjalan tanpa diwarnai intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan. Dan ini harus kita jaga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sejatinya menjadi pemilik pemilu dan demokrasi tadi. Kemudian sama-sama, saya tahu kemarin koalisi dalam pemerintah juga melakukan pertemuan, tapi kami yang ada di perubahan juga memiliki grand vision, sebuah visi besar agar Indonesia bisa melakukan lompatan-lompatan yang juga bisa membawa kita menjadi negara yang semakin maju. Kita bicara Indonesia Emas 2045, sama, kita juga ingin keluar dari middle income trap. Jangan sampai kita menjadi negara besar tapi pendapatannya
tidak tinggi. Tapi kami juga punya perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan tapi kita juga mencegah jangan sampai Indonesia terjebak dalam jebakan utang besar atau high debt trap. Ini juga salah satu yang ingin kita perjuangkan. Tidak ingin terjadi kemiskinan yang terlalu besar, termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Termasuk kita ingin mencegah terjadinya praktek-praktek ketidakadilan, baik di bidang hukum maupun aspek-aspek lainnya. Dan yang terakhir, tentu kita ingin benar-benar bisa membangun Indonesia ini melibatkan semua, menitik beratkan pada sumber daya manusia. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Tapi kami juga sekali lagi memiliki harapan bahwa Indonesia ini tidak lagi menjadi ladang benturan-benturan antar kelompok, apalagi antar kelompok identitas. Berbahaya. Kita semua saya rasa adalah para nasionalis, para patriot yang ingin membangun negerinya, yang mencintai negerinya. Kita menolak keras segala bentuk radikalisme misalnya, baik di kanan maupun di kiri. Karena sejatinya negara kita ini milik semua, bukan hanya milik segelintir kelompok saja. Jadi itu semua yang tadi kami bicarakan, termasuk bagaimana ke depan ini kita bisa membangun secara fokus politik beratkan juga pada tata kelola pemerintahan yang juga sehat. Semua punya peran, jangan ada yang mendominasi dalam kekuatan politik tertentu dan akhirnya tidak melakukan pembangunan secara inklusif. Selebihnya, teman-teman wartawan sekalian, kami juga sebagai partai yang berdaulat dan independen, saya sangat menghormati PKB dan Gus Muhaimin serta para pejabat teras PKB lainnya, dan juga mengemukakan harapan-harapan yang tentunya nanti kita teman-teman wartawan sekalian, kami juga sebagai partai yang berdaulat dan independen, saya sangat menghormati PKB dan Gus Muhaimin serta para pejabat teras PKB lainnya yang juga mengemukakan harapan-harapan yang tentunya nanti kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana politik tanah air ini bisa juga terus kita jaga dengan baik dan tujuan besar kita dapat benar-benar tercapai. Pada akhirnya kita berharap pemilu 2024 ini bukan ajang atau lomba-lomba untuk meraih kekuasaan semata. Cuma satu bagian kecil dari upaya kita ini benar-benar menunjukkan kebaikan. Indonesia negaranya harus lebih maju dan rakyatnya harus semakin sejahtera. Dan saya yakin kebersamaan dan diskusi semacam ini penting. Sekali lagi kendati saat ini paling tidak kita berada di posisi yang berbeda, tetapi ini indah dan politik adalah serba mungkin. Yang jelas hubungan silaturahim semacam ini akan semakin menguatkan kita. Pertama, saya sangat bersyukur, berbahagia malam hari ini bisa berhalal bihalal, bersilaturahmi, bernostalgia bersama Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat. Bernostalgia karena saya sangat bersyukur, berbahagia malam hari ini bisa bersama-sama halal, bersilaturahmi, bernostalgia bersama Pak SBY. Banyak sekali bernostalgia karena saya selama 5 tahun 2009-2014 bersama-sama di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak sekali belajar selama 5 tahun bersama Pak SBY dan tadi bernostalgia suka duka di dalam pemerintahan, terutama perjuangan kita berbeda koalisi. Yang kedua, saya sangat berbahagia bisa berdiskusi menyangkut perkembangan politik nasional bersama Mas Ahaye dan Pak SBY. Bagi saya
terutama meskipun kita berbeda koalisi, saya di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Mas AHY di koalisi Perubahan. Terus bagi saya perbedaan koalisi, perbedaan politik itu harus tidak kemudian menjadi kita renggang dalam silaturahmi. Komunikasi, silaturahim harus terus dibangun. Apalagi saya pernah menjadi menterinya Pak SBY, tentu komunikasi menjadi sangat penting untuk mengokohkan solidaritas dan silaturahmi itu. Sehingga diskusi kita berkembang menyangkut berbagai tantangan pembangunan, termasuk persiapan-persiapan yang kita lakukan masing-masing partai menghadapi pemilu tahun 2024. Dalam hal ini ada banyak kesamaan, misalnya kita berharap pemilu ini berjalan lancar, demokratis, terbuka, tidak ada kecurangan, langsung umum bebas kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya. Yang kedua, kita juga bersepakat bahwa pada dasarnya perbedaan koalisi, perbedaan pilihan di dalam partai maupun kepemimpinan nasional adalah bagian dari upaya mengokohkan dan menguatkan demokrasi kita. Sehingga dibutuhkan semangat saling menghormati, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kekeluargaan dan persamaan di antara kita. Sehingga nanti kalau Mas AHY menang misalnya, saya akan teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa Mas AHY. Jadi itulah demokrasi yang tentu saling berbagi. Jadi dengan kesepahaman itu maka perbedaan justru hasanah kekayaan di antara kita, dan itu akan mendewasakan itu sambil takdir. Manusia ini kan berusaha koalisinya sama Gerindra, sekarang tambah Golkar. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan pertemuan ini juga akan berlanjut dengan pertemuan antar partai, terutama menjelang pemilihan yang akan datang, dan saya nanti akan terus berkunjung dengan teman-teman partai yang lain dengan berbagai pihak untuk dialog positif pada kemajuan itu. Demikian, terima kasih Mas AHY, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Siapa pertanyaan? CNN, Mas. Baik, selamat malam Bang AHY dan Cak Imin. Izin datang dari Kompas.com. Ingin bertanya yang pertama kepada Bang AHY dulu. Tadi disampaikan tadi sore ini Cak Imin menyampaikan ingin menggoda Demokrat masuk ke koalisi besar yang sedang disejaki oleh Cak Imin dengan Pak Erlangga. Nah itu apakah tadi sudah dibahas dan mungkin apakah justru malah dari Bang AHY menggoda balik atau Cak Imin bergabung ke koalisi perubahan gitu ya. Kemudian Cak Imin ini menarik karena kenapa mesti bertemu juga dengan Pak SBY, karena kan ketumnya sudah Mas AHY. Ya, itu apakah ada pendekatan khusus di mana ada nasihat-nasihat yang ingin didengarkan dari Pak SBY atau seperti apa? Terima kasih. Iya. Langsung jawab aja takutnya. Iya, rasanya masyarakat kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali. Tentunya saya ingin berkata langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki oleh Gus Muhaimin maupun teman-teman PKB, begitu pula sebaliknya. Dan itu sehat. Saya rasa di sini ada kedewasaan dalam politik yang seharusnya memang dibangun seperti itu. Yang suka sering saya bingung itu kalau ada
kekuatan politik yang merasa pokoknya saya di sini, Anda di sana. Di garis demarkasi yang tebal, saya di sini, Anda di sana, Anda selamanya menjadi musuh dan lawan. Itu tidak sehat, juga rasanya kurang dewasa. Nah, yang tadi kami lakukan sebetulnya sebuah refleksi, dan mudah-mudahan tidak berlebihan. Saya tadi berharap juga pertemuan-pertemuan seperti ini juga bisa menjadi model yang baik, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga kita tahu aktor politik ini kan baik formal, struktural, maupun informal, secara kultural, ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini juga menjadi budaya dan tradisi. Dan sekali lagi kami tidak ada upaya terlalu berlebihan untuk saling mempengaruhi, saling bercerita, tapi rasanya baik untuk kita pertimbangkan, kita pikirkan, dan tadi disampaikan Gus Muhaimin, anytime kita bisa saling telepon, bisa saling ketemu. Yang jelas semangatnya adalah mencari jalan yang baik, mencari kesempatan yang baik. Ujungnya sama, kita ingin Indonesia lebih baik. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Yang jelas setiap Syawal Idul Fitri saya selalu soal itu menjadi tradisi saya untuk soal kepada senior, guru, pimpinan, orang saya pernah jadi menterinya Pak SBY. Nah, kalau sudah ketemu Pak SBY, ya saya langsung juga harus takut supaya ketemu ketua umum Demokrat dan keluarga besar. Sekaligus bersama-sama bergabung. Sehingga saya paling untung hari ini soal Pak SBY, sekaligus kalah dengan Pak. Terima kasih. Yang kedua, tidak ada saling menggoda, tetapi cuma mengingatkan aja manusia itu hanya bisa berucap, takdir kita tentukan. Siapa tahu takdir kita bisa bareng pada lain, pada beda koalisi. Karena itu ya tidak ada saling menggoda. Begitu saja. Iya. Artinya kontestasi tidak apa-apa berbeda. Artinya Niko dari Demokrat, Pak. Artinya kontestasi di depan tidak masalah, beda koalisi, tetapi di belakang bisa saling membentuk koalisi bersama gitu, Pak. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda itu, masih bertahan di koalisi masing-masing, menghormati, tetapi ya namanya semua berkembang, nanti akan kita sepakat untuk terus berkomunikasi. Karena salah satu keyakinan kita adalah bahwa komunikasi dan silaturahmi itu jalan keberkahan untuk mencari yang terbaik. Nah, yang terbaik itu di tengah usaha model koalisi manapun kita akan menemukan sistem yang terbaik. Jadi Mas Ahe dan Gus Muhaimin, saya Syifa dari TV1.com. Ini saya mau tanya, tadi kan disebutkan bahwa setelah pertemuan bersama-sama ini Mas Ahe dan Gus Muhaimin ini bicara mata-mata. Nah, kira-kira apa sih isi pembicaraannya? Karena sebelumnya kan di pelataran Senayan ini Gus Muhaimin bilang kalau bakal mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi besar. Nah, ini apakah bicara soal ini? Terima kasih. Bisa tambahkan. Pembicaraan karena sebelumnya kan di pelataran Senayan ini Gus Muhaimin bilang kalau bakal mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi besar. Nah, ini apakah bicara soal ini nih? Terima kasih. Saya ya. Bisa tambah. Tidak ada yang jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai sebuah manuver politik yang begitu menentukan, karena sejatinya kita terus berproses dalam berkomunikasi, menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing, tapi ternyata di sana sini ya kita temukan kesamaan-kesamaan, adanya semangat yang bisa lebih baik.
harus ada yang dilakukan perubahan-perubahan yang dasar. Tapi juga kita tahu menghormati pemimpin itu juga utuh dengan segala capaiannya, dan itulah yang juga menjadi semangat kami. Yang sudah baik, kalau ada yang baik dilanjutkan, lanjutkan, nggak usah malu-malu. Tetapi tentu secara fundamental kita juga harus jujur, ada sejumlah hal aspek kehidupan berbangsa bernegara ini yang perlu diperbaiki segera. Jadi di situ sebetulnya tidak lebih dari itu, dan tentunya kita sekali lagi mengedepankan etika. Kami berdua menggunakan etika. Kita tahu kita punya standing saat ini, sekali lagi per hari ini saya di Koalisi Perubahan, Demokrat Koalisi Perubahan, PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, saling menghormati, dan itu menurut saya bagus. Ya, memang dari awal saya punya keinginan untuk terus mengembangkan koalisi. Salah satunya adalah memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas Ahaye. Tapi setelah ketemu, ternyata cumanya kuat. Karena cumanya kuat, ya saya harus hati-hati ngomongnya. Lebih baik saya hati-hati. Sebenarnya ini juga saya buka kalau nggak ditanya. Jadi rahasianya akhirnya saya belum lama. Nanti kita tunggu saja, mudah-mudahan setelah saya dari sini namanya juga koalisi harus saling menggoda. Siapa tahu supaya memperbaiki teman. Apalagi kalau saling mengisi. Isinya dalam hal apa, Gus? Nilai apa yang ditawarkan dari PKB ke Demokrat supaya bisa tergoda gitu? Nah ini menarik ini. Apa ya? Misalnya, di sana sudah serius apa belum? Di sana jomblo. Jawabannya apa, Mas? Jawabannya nggak ada gitu tadi. Kalau nanya gitu mungkin masih lama ya di sana. Tapi anyway, terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan sudah setia sampai dengan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya mendoakan semoga teman-teman juga dapat terus sehat dan bisa melaksanakan tugas. Mari kita kawal bersama-sama demokrasi dan pemilu kita. Ini milik kita semuanya. Semoga media, teman-teman pers menjadi pilar demokrasi yang juga bisa mengawal. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.